Program kita setiap malam, yaitu Blessing the Spirit. Dan tentunya edisi hari Sabtu, mungkin ada sebagian sahabat sekalian sudah tahu bahwa hari Sabtu ini ada hamba Tuhan yang selalu mengisi, yaitu Pastor Mefril Suwu MTH. Shalom Pastor, apa kabar? Shalom, kabar luar biasa baik. Oke sahabat sekalian, siapkan hati Anda. Kita akan belajar bersama selama hampir 1 jam ke depan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pastor Mefril Suwu. Dipersilahkan. Ya, puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Pastor Mefril. Dan hari ini sebelum kita masuk dalam acara Blessing in the Spirit, mari sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, luar biasa baik dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan yang luar biasa kami alami, nikmati dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan malam hari ini kami ada di acara Blessing in the Spirit. Berdoa Tuhan memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, firman Tuhan yang diberitakan boleh datang bagi kami, menuntun kami kepada pusat kebenaran, sehingga yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Terima kasih, kami akan buka acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, tentunya di hari-hari ini saya dan saudara sangat bersyukur dan berterima kasih, di mana perkenanan Tuhanlah yang boleh mempertemukan saya dan saudara di acara Blessing in the Spirit malam hari ini. Dan malam hari ini mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27. Jika sudah kita temukan, saya akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sahabat Skylight, kita telah membaca Mazmur pasal yang ke-27. Memang di kesempatan malam hari ini yang menarik perhatian saya adalah 3 ungkapan Daud dalam Mazmur pasal yang ke-27. Di tengah-tengah ayat yang kedua katakan, di tengah-tengah penjahat mengepung dan menyerang dia, kata firman Tuhan. Dan tujuan dari penjahat-penjahat untuk menyerang dia, ekstrimnya Daud mengungkapkan, memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Hebatnya dalam ungkapan Daud bahwa orang-orang di sekeliling dia, penjahat-penjahat yang di sekeliling dia, menginginkan memakan dagingnya. Artinya dia menjadi konsumsi dari penjahat-penjahat. Dia menjadi satu makanan yang digambarkan Daud. Begitu tertekannya dia, begitu terkepungnya dia, begitu enggak nyamannya dia, di saat keadaan yang dia alami membuat, kata firman Allah, terkepungnya dia. Bahkan dalam ayat yang ketiga, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, ayat yang ketiga katakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bukan cuma sekedar penjahat, bukan cuma sekedar orang menginginkan memakan dagingnya, tetapi firman Allah katakan dalam ayat yang ketiga dalam ungkapannya bahwa dia diperhadapkan dengan keadaan di mana ada banyak tentara berkemah mengepung dia. Tentunya kita ketahui bersama dari sejarah menjelaskan bahwa Daud bukan orang yang biasa-biasa, tapi dalam posisi dia sebagai seorang raja. Dan di posisi seorang raja, keadaannya dikatakan dalam pasal 27 ini tidak nyaman. Tetapi mari malam hari ini
Ketika keadaan tidak nyaman, dia menjadi target untuk orang jatuhkan, dia menjadi target untuk orang makan, dia menjadi target untuk orang kepung, hancurkan, dan lain-lainnya sebagainya. Dikatakan dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ada 3 ungkapan yang kita pelajari atau kita baca di kesempatan malam hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-27, bahwa penekanan Daud, bahwa Daud adalah seorang raja dalam keadaan dia mempunyai seluruh fasilitas kerajaan yang dia miliki, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia diperhadapkan dengan keadaan sulit. Dan dalam keadaan sulit inilah dia ingin mempertegas dan memberitahukan bahwa dia memiliki Tuhan yang dikatakan menjadi terang dan keselamatan, bahkan benteng. Ada 3 hal yang akan kita pelajari malam hari ini dengan ungkapan Daud dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27, di mana firman Allah katakan bahwa yang pertama, Tuhan adalah terang. Jelas sekali di sini Daud ingin menyampaikan keadaan waktu itu dia sementara diperhadapkan dengan kegelapan yang sangat. Sebabnya dia ingin memberitahukan dalam keadaan kegelapan yang sangat. Kalau kita bicara tentang gelap, gelap identik dengan warna hitam. Warna hitam dalam kitab Wahyu identik dengan persoalan, identik dengan air mata, identik dengan kesusahan. Dalam konteks Mazmur pasal 27 ini diungkapkan Daud bahwa dia tidak takut karena dia memiliki Tuhan yang menjadi terang. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa Daud ingin mengungkapkan dalam keadaan kegelapan sekalipun dia memiliki Tuhan yang mampu menerangi dia. Saya mau coba selidiki dalam bahasa. Kata terang dalam penggunaan bahasa Ibrani menggunakan kata aure. Aure yang dimaksud bukan cuma sekedar terang, saudara, yang dikatakan mengusir kegelapan. Bukan cuma sekedar terang yang mampu supaya saya dan saudara melihat mana jalan yang benar, mana musuh, mana kawan, mana lawan, dan lain-lain sebagainya. Tapi penggunaan kata aure dalam bahasa Ibrani, kata ini memiliki pengertian yang pertama, cerah, tidak gelap. Tidak ada tanda-tanda akan hujan, tidak ada tanda-tanda akan banjir, tidak akan ada tanda-tanda untuk hal-hal yang lain. Jadi Daud mengungkapkan bukan cuma sekedar terang, tetapi cuaca yang dia hadapi walaupun keadaannya sepertinya ada gelap, ada akan turun hujan dan lain-lain sebagainya, diusirnya itu dengan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Sebabnya dia ingin mengungkapkan dia memiliki Tuhan yang bukan cuma sekedar terang yang dimaksud dalam penggunaan terjemahan baru yang kita baca, tapi dalam ungkapan dalam bahasa asli menggunakan kata cerah. Yang kedua, menggunakan kata jelas, tidak kabur. Kabur artinya mata yang terhalang. Pengungkapan kata aure yang dimaksud bukan cuma sekedar cahaya, bukan cuma sekedar terang, tetapi diungkapkan dalam penggunaan bahasanya adalah api. Nah, kalau bicara tentang api, tidak cuma identik untuk menerangi. Memang di zaman dulu mereka pakai obor, menggunakan api dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat cerita-cerita dalam Alkitab, jika api menggambarkan Allah sendiri bahwa dia mampu membakar sesuatu, dia mampu menerangi sesuatu, dia mampu mengusir kegelapan dan lain-lain sebagainya. Dalam ungkapan Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 27 ingin memberitahukan bahwa dia memiliki Tuhan yang mampu mencerahkan hidupnya. Dia memiliki Tuhan yang mampu jelas pandangan hidupnya, memberikan sesuatu yang jelas, nggak kabur. Ketika dia di dalam Tuhan, dia nggak kabur masa depannya. Ketika dia di dalam Tuhan, dia nggak kabur apa yang dihadapi di depan. Pekerjaan yang dia tekuni hari-hari nggak kabur hasilnya. Jelas. Bahkan di sana dikatakan api yang hari ini, saat ini bisa menerangi, tapi api juga bisa menghanguskan yang perlu dihanguskan. Nah, dalam ungkapan-ungkapan ini, kalau saya dan saudara menelaah lebih jauh tentang keadaan Daud hari-hari itu, dia ingin memberitahukan 3 hal dari ungkapan Mazmur pasal 127, bahwa dia memiliki Tuhan yang, kata firman Allah, jelas, terang, bahkan api yang menghanguskan.
Tuhan adalah terangku. Aure yang dimaksudkan cerah, jelas, bahkan ada api di sana. Nah, konteks ini tentunya jika saya dan saudara melihat Yesaya pasal 60 ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ketika kegelapan lagi menutupi bumi, kalau saya gambarkan seperti saya katakan dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, 5, 6 menjelaskan bahwa gelap identik dengan warna duka cita identik dengan air mata identik dengan persoalan hidup. Jika persoalan yang berat sekalipun engkau alami, kalau saya dan saudara kembali ke kita masuk ke pasal 27, dia memiliki Tuhan yang mampu mengusir kegelapan itu. Di tengah-tengah keadaan yang kita alami, di tengah-tengah hal-hal yang menindih hidupmu karena kegelapan, kita nggak bisa lihat jelas masa depan, kita nggak bisa lihat jelas prospek pekerjaan kita ke depan seperti apa. Tetapi kalau di dalam Tuhan, jelas kita akan menghadapi cerah, jelas, bahkan ada api yang mampu menerangi dan mengusir kegelapan itu. Nah, bagaimana supaya terang Tuhan terbit atas kita ketika kita melihat konteksnya dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua, bahwa gelap menutupi dan kita perlu terang. Nah, Mazmur Daud mengungkapkan bahwa dia memiliki Tuhan yang menjadi terang hidupnya. Sekarang menjadi persoalan bagaimana supaya terang Tuhan itu terbit atas kita, atas umat-umat yang percaya, atas bagi saya, bagi saudara, sahabat sekalian dimanapun Anda berada yang sementara mendengarkan firman Tuhan ini. Ada pendapat dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-22. 2 Samuel pasal 22. Karena itu Tuhan, ayat yang ke-25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Ayat 29. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Tuhan akan mengusir kegelapan dalam hidup ini. Tuhan akan menyinari dengan cahayanya yang luar biasa, sehingga kegelapan tidak lagi menudungi kita, menghalangi kita dari jalan kita, menghalangi dari jalan hidupmu, menghalangi dari pekerjaanmu, menghalangi dari keadaan-keadaan yang engkau sementara alami hari-hari ini. Firman Allah katakan, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ini ungkapan 2 Samuel pasal 22 ayat 25 hingga 29. Ada proses di mana Tuhan akan menyinari kita dengan sinarnya. Bahkan dikatakan Alkitab, dia akan mengusir setiap kegelapan yang kita sementara alami, hadapi hari-hari ini, ketika saya dan saudara pada posisi benar di hadapan Tuhan. Bukan benar di hadapan komunitas, bukan hanya benar di hadapan teman, bukan hanya benar di hadapan istri, bukan hanya benar di hadapan suami, tetapi yang dimaksudkan Allah, mari kita posisikan hidup kita benar di hadapan Allah. Nah, ketika saya dan saudara posisi benar di hadapan Allah, jelas sekali 2 Samuel pasal 22 ayat 29 katakan, Tuhan akan menyinari kegelapan kita, diusirnya kegelapan dari kita. Seperti saya katakan tadi, kalau kegelapan kita lihat dari kacamata Wahyu pasal 6, identik dengan warna duka cita, identik dengan air matamu akan dihapus oleh Tuhan ketika engkau memposisikan hidupmu benar. Tapi kalau kita pada posisi bersalah di hadapan Tuhan, kita pada posisi berdosa di hadapan Tuhan, kita pada posisi belat-belit, kata firman Allah, engkau tidak akan diperhadapkan dengan keadaan diusirnya kegelapan dalam hidupmu. Ini kalau kita berbicara dari maksud terbalik dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 29. Jadi untuk engkau mengalami di mana Tuhan menjadi terang dalam hidupmu, pertama posisikan hidupmu benar di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan, sehingga engkau akan mengalami di mana Tuhan akan menyinari kegelapan kita. Mungkin engkau sementara terikat dengan persoalan. Mungkin sahabat Skylight di rumah engkau sementara diperhadapkan dengan kegelapan. Engkau nggak bisa melihat masa depan. Engkau bingung masa depanmu seperti apa.
Engkau bingung pekerjaanmu seperti apa di masa mendatang, apatah lagi diperhadapkan dengan Desember, diperhadapkan dengan kebutuhan yang sangat dan lain-lain sebagainya, pendapatan dan pekerjaannya berbanding jauh. Dengar baik kebenaran firman Allah malam hari ini. Tetapkan hidupmu bahwa engkau ada pada posisi benar di hadapan Tuhan, maka kegelapan yang engkau sementara hadapi hari ini akan diusir dari hidupmu. Tuhan akan menyinari kegelapanmu. Gelap hilang, terbit terang atas hidupmu. Yang pertama, posisikan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Kalau cuma benar di hadapan teman belum tentu, tapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, perhatikan baik, firman Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dan firman Allah yang keluar dia tidak akan kembali dengan percuma. Yesaya 55 katakan, Tuhan firman itu akan bekerja seturut kehendak Tuhan. Tahukah Anda bahwa kehendak Tuhan bagi kita di mana kita menjadi kepala bukan ekor? Tahukah Anda di mana kehendak Tuhan bagi kita di mana saya dan saudara menang bukan kalah? Tahukah Anda bahwa kehendak Tuhan bagi kita di mana saya dan saudara menang dari persoalan yang sementara engkau alami hari-hari ini? Tetapi untuk engkau menang, disinarinya kegelapanmu. Firman Allah katakan, mari kita memposisikan hidupmu benar. Jadi suami-suami yang benar, jadi istri-istri yang benar, jadi pelayan-pelayan yang benar. Jangan kita hanya benar pandangannya kepada pemimpin saja. Kalau kepada pemimpin kita berusaha benar, yang Tuhan mau benar menurut pandangan Tuhan. Maka terang yang dimaksudkan dalam penggunaan bahasa Ibrani Aure tadi bukan cuma sekedar terang, tetapi akan diperhadapkan dengan masa depan yang cerah, jelas, bahkan api yang akan menuntun hidup ini. Percayakah saudara, ketika saya dan saudara kembali kepada kitab Keluaran, bangsa Israel dituntun oleh tiang api di waktu malam. Ketika dingin begitu mencekam, dingin begitu menusuk yang bisa mengakibatkan orang mati. Tetapi dengar baik, karena ada tiang api yang mengawal mereka, maka mereka aman dari dingin yang menusuk dan keadaan pada gelap di tengah-tengah padang gurun. Kegelapan apa yang kau sementara hadapi hari ini? Kesusahan apa yang sementara engkau hadapi hari ini? Air mata yang mengalir dari matamu karena persoalan kah itu, karena tindisan kah itu, karena tekanan kah itu? Percaya, kalau engkau posisikan hidupmu terus benar di hadapan Tuhan, kita enggak salah, kita enggak bengkok, kita enggak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Titik itulah, maka Tuhan akan menyinari, kata firman Allah, kegelapan kita. Itu yang pertama. Mari kita melihat Yesaya pasal 58. Saya akan baca buat saudara ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah, dengar baik-baik kebenaran firman Allah, terangmu akan merekah seperti fajar. Yang kedua, bagaimana supaya terang Tuhan terbit atasmu ketika engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dalam hidupmu. Yang pertama tadi, 2 Samuel katakan, posisikan hidupmu benar. Yang kedua, supaya terbit terang Tuhan atas kita, Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 memberitahukan kepada kita, terangmu akan merekah seperti fajar ketika kita melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Ketika Anda lalim hidupmu, bahkan dikatakan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang. Memposisikan hidup saya dan saudara memerdekakan orang ketika mereka terbelenggu. Mungkin ada yang terbelenggu dengan dosa, mungkin ada yang terbelenggu dengan kelaliman, mungkin ada yang terbelenggu dengan cinta akan uang, mungkin ada yang terbelenggu dengan kerja, workaholic dan lain-lain sebagainya. Mari kita melepaskan tali-tali itu. Ketika saya dan saudara ada pada posisi di mana supaya orang lain terlepas dengan itu, saat itulah terbit terang Tuhan merekah seperti fajar dalam hidup. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, yang kedua,
kita memiliki andil untuk melepaskan kelaliman kepada orang lain. Kalau orang lain lalim, mari kita memiliki andil untuk tegur dia dan lain-lain sebagainya. Bahkan dikatakan ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Supaya terbit terang Tuhan atas hidupmu. Selain saya dan saudara ada pada andil untuk membuka kelaliman, melepaskan belenggu kelaliman dan kuk, mari kita ada pada posisi aktualisasi mengasihi orang lain. Bukan hanya mengasihi diri sendiri. Kita hanya mengasihi kalau kita satu jemaat. Kita hanya mengasihi kalau kita satu tetangga, satu rukun. Kita hanya mengasihi kalau ada orang-orang cuma di sekitar kita, yang kita sahabat dan lain-lain sebagainya. Firman Allah ingin memberitahukan rahasia terbit terang Tuhan atas hidupmu ketika engkau implementasikan kasih bagi orang lain. Maka terbitlah terangmu akan merekah seperti fajar. Fajar pagi hari, ketika fajar itu datang, jelas kegelapan akan terusir atasnya. Dan ketika fajar menyingsing, maka setiap jalan akan terlihat. Kita nggak tahu pekerjaan kita ke depan seperti apa. Kita nggak tahu usaha kita ke depan seperti apa. Ketika fajar itu menyingsing, kita akan mampu melihat, oh ini loh jalan berkatnya. Oh ke kanan loh jalan berkatnya. Oh begini loh, begini dan begini. Tapi bagaimana terang itu akan terbit kalau kita nggak punya andil untuk mengasihi orang lain? Kita nggak punya andil untuk memerdekakan orang lain. Kita nggak punya andil untuk aktualisasi kasih dalam hidupmu. Oke, mari kita lanjut kepada pembacaan kita. Bahwa satu, ungkapan Daud sebagai seorang raja. Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki Tuhan sebagai terang. Yang saya jelaskan tadi dalam bahasa Ibrani, kata aure, yang berarti cerah, jelas, api yang menghanguskan. Bagaimana caranya? Yang pertama, posisikan hidupmu benar. Yang kedua, Yesaya 58 ayat yang ke-6 hingga yang ke-8, mari kita membuka belenggu kelaliman. Dan yang ketiga, yuk kita sedikit melihat dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Dan meminta kepada Allah, ayat yang ke-17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa mulia, supaya memberikan kepadamu roh yang hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Memang dalam kitab Efesus ini, kalau saya dan saudara melihat mata hati terang, maksudnya mata hati kita terang. Kita mampu ada pada titik pribadi yang mampu melihat mana yang baik, mana yang benar. Nah, memposisikan itu, Efesus mengajarkan kepada kita, mari kita memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kita minta supaya kita ada roh dan wahyu, supaya kita mengenal dia dengan benar. Kenal dia dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Nah, itu untuk ungkapan dari Daud, Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Saya jelaskan tadi bahwa kita akan bicara dari 3 ungkapan Daud. Mengenai keadaan di mana kegelapan yang sementara menutupi hidupnya. Ketika dia dikepung, ketika dia diperhadapkan dengan penjahat, dan penjahat ini menginginkan daging Daud. Dia gambarkan. Bukan cuma sekedar kematiannya, tetapi mereka menginginkan supaya kehancuran terjadi dalam hidupnya. Keadaan ini, dia mengungkapkan yang pertama, dia memiliki Tuhan yang adalah terang. Dan untuk supaya terang Tuhan terbit atas kita, mari kita ada pada posisi 2 Samuel pasal 22, 25 hingga 26, dan Yesaya 58 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Yang kedua ungkapan dari kitab Mazmur pasal 27 yang diungkapkan, Yesus adalah terangku, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kata Daud.
Yang kedua, dia memiliki Tuhan yang mampu menerangi, mengusir kegelapan, dan memberikan jalan keluar. Yang kedua, dia katakan bahwa Tuhan adalah keselamatanku. Saya menyelidiki dalam bahasa asli Ibrani menggunakan kata Yesah. Yesah bukan cuma sekedar keselamatan, tetapi Yesah memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, merdeka atau bebas. Dia tidak tertindas lagi, dia tidak terkepung lagi. Kenapa? Karena dia memiliki Tuhan yang mampu memberikan keselamatan kepada dia. Konteksnya bahwa yang pertama, mampu membebaskan dia. Dia memiliki Tuhan yang mampu membebaskan dia. Yang kedua, kata Yesah memberikan pengertian pelepas. Dari terbelenggu akhirnya terlepas. Yang ketiga, pengertian dari Yesah adalah keamanan. Bukan cuma terlepas, bukan cuma dimerdekakan, bukan cuma terbebas, tetapi dia memiliki keamanan. Kenapa? Karena memiliki Tuhan yang memberikan keselamatan itu. Yang keempat, kemakmuran. Jadi kata keselamatan yang digunakan dari Mazmur pasal 27 yang pertama ini bukan cuma sekedar keselamatan karena dia menggunakan kata Yesah, bebas, pembebas, pelepas, aman, dan makmur. Ada 4 keadaan. 4 keadaan ini kita akan miliki. Saya membaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selamat atau keselamatan, asal kata selamat mempunyai pengertian lepas dari bencana. Siapa yang menginginkan bencana? Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan bencana terjadi dalam hidupnya. Semua menginginkan terlepas dari bencana, terlepas dari kesukaran, terlepas dari keadaan-keadaan yang tidak baik dalam hidupnya. Nah, rahasia supaya saya dan saudara ada pada itu, ada pada titik keselamatan, karena memang kalau saya dan saudara melihat dari asli bahasanya, ini menunjukkan kontekstual. Tapi kita akan bicara tentang keselamatan yang lain. Ini kontekstual adalah lepas dari bencana, lepas dari keadaan tidak baik, lepas dari keadaan yang mencekam dalam hidupnya, lepas dari keadaan di mana digambarkan dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di mana ada penjahat, ada orang lain yang menginginkan dagingnya untuk dimakan. Keadaannya mencekam. Kita juga nggak tahu di aktualisasi kehidupan kita. Mungkin ada orang yang menginginkan supaya kita jatuh. Ada orang yang menginginkan supaya saya dan saudara lemah. Ada orang yang menginginkan supaya saya dan saudara tidak maju. Ada orang yang menginginkan supaya usahamu enggak diberkati. Ada orang yang baik, ada orang yang di sekeliling kita yang mungkin seperti itu. Tapi dengar baik, Daud mengungkapkan dia memiliki Tuhan yang mampu memerdekakan, membebaskan, yang mampu melepaskan, yang mampu memberikan keamanan, dan dia memiliki Tuhan yang mampu memberikan kemakmuran. Kalau saya dan saudara melihat dari bahasa Yesah tadi. Nah, Mazmur pasal 37 ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Pendapat Mazmur atau pendapat Daud dalam terjemahan yang lain, keselamatan akan dimiliki ketika saya dan saudara posisi hidupmu benar. Sama kan dengan pengertian terang tadi. Supaya terang ada dalam hidupmu, kita ada pada posisi benar. Mari posisikan hidup kita benar. Pemberian kita benar, persembahan kita benar, doa kita benar, aktualisasi kehidupan kita benar. Bagaimana kita akan menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini? Engkau menginginkan usahamu diberkati, engkau menginginkan pekerjaanmu diberkati, engkau menginginkan keluargamu diberkati, tetapi hidupmu nggak benar di hadapan Tuhan, minta maaf. Engkau tidak akan pernah mengalami satu, Yesus menjadi terang dalam hidupmu. Yang kedua, dia menjadi keselamatan bagi hidupmu. Posisikan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Nggak peduli dengan orang lain.
Orang lain boleh mau bilang kita nggak benar, tapi mari kita posisikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena yang menilai kebenaran kita bukan orang lain, tapi yang menilai kebenaran kita Tuhan yang kita sembah. Sekarang mungkin orang bisa bicara tentang Anda, mungkin menjelekkan Anda, digosipinlah hidupmu, pekerjaanmu mulai dihalang-halangi dan lain-lain sebagainya. Dengar baik, kita memiliki Tuhan yang hebat, yang mampu untuk memberkati hidup kita. Nggak peduli dengan apa kata orang, dengar apa kata firman. Kalau kita dengar apa kata orang, kalau kita baik kepada dia, dia akan baik kepada kita. Tapi ketika kita mulai salah paham dengan dia, kita mulai beda jalan dengan dia, dia akan mulai berespon negatif terhadap kita. Tapi kalau kita dengar apa kata firman, firman mampu memerdekakan hidupmu. Firman mampu memposisikan itu sebagai kebebasan bagi kita. Firman mampu melepas, firman mampu memberikan keamanan, dan firman mampu memberikan kemakmuran kepada kita. Yesus sebagai keselamatan. Sebabnya, kalau saya dan saudara melihat beberapa pendapat tentang itu, saya dan saudara akan menemukan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Gak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Dia, dan nama itu, nama Yesus, mampu menyelamatkan kita. Sebabnya ada satu kesempatan, ada satu keadaan di mana ada beberapa orang, ada banyak orang, atau ada golongan orang yang ketika mereka diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sulit, mereka tengking dalam nama Yesus. Kenapa? Karena memang kalau saya dan saudara membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, tidak ada di bawah kolong langit ini yang mampu menyelamatkan selain Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Nah, sahabat sekalian dimanapun Anda berada, mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan ini. Engkau sementara terikat, engkau sementara nggak bebas, engkau sementara nggak mengalami keamanan, engkau sementara keadaan susah, nggak makmur. Kalau engkau ingin mengalami keadaan ini, engkau mengalami makmur, dibebaskan, dilepaskan, mari yang pertama posisikan hidupmu benar. Mazmur 37 ayat 39. Yang kedua, Dua Samuel pasal 22 ayat yang ke-20. Supaya engkau diselamatkan. Maaf, saya bicara dari kontekstual Yahse tadi. Ayat yang ke-20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan. Yang kedua, untuk engkau mengalami keselamatan yang dimaksudkan Yesa tadi, yang saya sudah jelaskan, posisikan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada guna kalau kita hanya rajin beribadah tapi ibadah kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada guna ketika kita rajin berkorban tapi pengorbanan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada guna dan faedahnya ketika saya dan saudara melayani Tuhan tapi tidak berkenan, hanya berkenan kepada manusia tapi nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada gunanya. Posisikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Minta perkenanan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Benar. Yang kedua, berkenan. Enggak salah, saya sudah pernah berbicara tentang bagaimana supaya saya dan saudara berkenan. Saya tidak akan bahas lagi di sini. Tapi firman Allah ingin mengingatkan kepada kita. Kalau engkau menginginkan engkau lepas dari bahaya maut, yang diartikan keselamatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, keselamatan yang dimaksud dalam kata Yesa dalam bahasa Ibrani. Pertama, benar. Yang kedua, mari kita minta perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Jangan kita bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan kita hanya bangga dengan apa yang kita kerjakan. Minta perkenanan Tuhan terjadi bagi kita. Yuk, mari kita melihat satu ayat lagi. Ayub pasal 22. Ayat yang ke-29. Ayub pasal 22 ayat 29. Karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Ayub ingin memberitahukan dengan pendapatnya dalam petikan Ayub pasal 22 ayat yang ke-29 bahwa Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepalanya, katanya.
Kalau Anda ada pada posisi sombong, sombong karena jabatanmu, sombong karena keuanganmu, sombong karena pekerjaanmu, sombong karena pelayananmu, sombong dengan hidupmu, dengar baik, Tuhan akan rendahkan. Tetapi keselamatan diberikan khusus kepada orang yang rendah hatinya. Dengar baik, jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Sahabat sekalian, mungkin engkau sementara diperhadapkan dengan keadaan susah, engkau diperhadapkan dengan keadaan terikat dan lain-lain sebagainya. Mari kita coba cek kerendahan hati ini. Mari kita rendahkan hidup ini di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita benar di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Dia akan menjadi keselamatan kita. Selamat artinya bebas dari bencana. Selamat artinya merdeka. Selamat artinya bebas. Selamat artinya lepas. Selamat artinya aman. Selamat artinya makmur. Itu akan kita miliki, nikmati dalam hidup ini ketika saya dan saudara benar, ketika saya dan saudara dikatakan dalam kitab 2 Samuel pasal 22 tadi bahwa berkenan, dan Ayub pasal 22 ayat ke-29 katakan kita rendah. Maaf, yang sombong-sombong bukan prioritas keselamatan. Apalah arti hidup kita, saudara? Kalau kita melihat Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang ketiga, apalah arti hidup kita? Kita hanya terbuat dari debu tanah. Terbatas adanya. Tapi kalau engkau menginginkan keselamatan terjadi dalam hidupmu, keselamatan terjadi dalam usahamu, keselamatan terjadi dalam rumah tanggamu, keselamatan terjadi bagi pekerjaanmu, keselamatan terjadi dari apapun yang sementara engkau pegang, rancangkan, dan laksanakan hari-hari ini. Posisikan 3 hal tadi, maka keajaiban Tuhan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Yuk kita akan melihat hal yang terakhir dari ungkapan Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27, ungkapan yang terakhir dari Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Yang ketiga, benteng hidupku. Nah, dari bicara dari hal benteng, yuk saya dan saudara dalam bahasa Ibrani, kata benteng menggunakan kata mawose. Mawose arti yang pertama kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Kalau dia menggunakan kata mawose yang kedua artinya tenaga. Kita nggak punya tenaga lagi di tengah-tengah COVID 8 bulan ini. Kita nggak punya modal lagi. Kita lagi terjepit. Kita lagi dalam keadaan susah. Firman Allah katakan ada tenaga ekstra akan Tuhan beri bagi kita. Yang ketiga, kubu pertahanan. Kata mau ose tadi. Memang kalau saya melihat dari beberapa referensi ayat, kalau bicara tentang benteng, bicara tentang pertahanan, bicara tentang penyelamatan, bicara tentang perisai, bicara tentang perlindungan, bicara tentang kubu pertahanan. Tetapi kalau dalam penggunaan bahasa Ibrani memang agak sedikit berbeda, karena dia menunjukkan kepada kekuatan, dia menunjukkan tenaga, tapi juga menunjukkan kepada kubu pertahanan. Artinya kita akan bebas dari serangan, kita aman dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan ungkapan Daud. Di tengah-tengah dia sebagai seorang raja, mengalami banyak pertarungan, mengalami banyak peperangan, mengalami banyak hal dalam hidupnya. Sehingga dalam Mazmur pasal 27 ini dia sangat yakin dan mengungkapkan 3 hal tadi. Bicara dari 3 hal ini, mari kita akan melihat beberapa hal supaya Tuhan menjadi benteng hidup kita. Bagaimana cara supaya Tuhan mau menjadi kubu pertahanan kita? Bagaimana supaya kita memiliki kekuatan ekstra, memiliki tenaga ekstra di tengah-tengah keadaan yang menguras energi dan pikiran, bahkan tenaga kita. Yuk kita melihat Mazmur, masih dalam ungkapan Daud. Sebabnya kita belajar dari ungkapan ini. Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-8. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan keselamatan bagi orang yang diurapinya, kata firman Tuhan.
Jika kita melihat dari kacamata Mazmur pasal 28 ayat yang ke-8 ini, untuk Tuhan menjadi benteng dan kubu pertahanan keselamatan hidupmu, firman Allah katakan, mari kita memposisikan hidup orang yang diurapi. Posisikan hidupmu diurapi oleh Tuhan. Perkenanan Tuhan supaya Tuhan mengurapi kita. Kita akan bahas nanti ke depan tentang bagaimana cara supaya diurapi, apa itu diurapi. Tapi yang jelas malam hari ini penekanannya, Tuhan akan menjadi benteng bagi kita. Tuhan akan menjadi pertahanan bagi kita. Tuhan akan menjadi penyelamat bagi kita. Tuhan akan menjadi perisai bagi kita. Bahkan cuma tidak berhenti kepada itu, tetapi mawose tadi, Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Bahkan Tuhan menjadi tenaga ekstra bagi kita ketika kita posisinya diurapi Tuhan. Kalau engkau belum diurapi Tuhan, mari posisikan hidupmu diurapi oleh Tuhan. Yang kedua, masih pendapat Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 dari kitab Mazmur. Saya akan akhiri dengan ini, saudara. Mazmur pasal 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, bagaimana supaya Tuhan menjadi benteng kehidupan kita? Dia menjadi tenaga, dia menjadi kekuatan, dia menjadi kubu pertahanan, dia menjadi perisai, dia menjadi perlindungan bagi kita. 91 ayat 14 Mazmur katakan, mari hati ini melekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang hatinya bukan melekat kepada Tuhan. Hatinya melekat kepada uang. Hatinya melekat kepada jabatan. Stres dia kalau nggak punya jabatan. Stres dia kalau nggak punya uang dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang hatinya melekat kepada pekerjaan. Stres dia kalau nggak punya pekerjaan. Pekerjaan yang dihadapi sekarang ini karena COVID dan mulai ada di rumah karena lain, stres mereka. Karena hatinya melekat kepada pekerjaan, karena hatinya melekat kepada uang. Ada yang hatinya melekat kepada harta. Maaf, saya ingin katakan kepada Anda, Tuhan tidak akan pernah menjadi kubu pertahanan kita ketika hati ini gak melekat kepada Tuhan. Artinya hati yang melekat, nempel dia. Sahabat Skylight, Anda butuh Tuhan menjadi kubu pertahanan Anda hari-hari ini. Bahkan mungkin kalau engkau mulai terkuras energimu menghadapi COVID-19, dampak dari COVID-19, dari keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, mungkin tenagamu terkuras, engkau butuh di-charge kembali. Mari hatimu melekat kepada Tuhan. Koreksi hidupmu. Kalau hati ini melekat kepada uang, hati ini melekat kepada pangkat, hati ini melekat kepada jabatan, hati ini melekat kepada harta, hati ini melekat kepada pekerjaan. Maaf, ini firman Allah yang katakan. Yang hatinya melekat kepadaku, kata firman Allah, maka firman Allah menjamin dalam hidupnya, maka aku akan meluputkan, aku akan membentenginya, kata firman Tuhan. Tuhan yang menjadi benteng pertahanan kita. Mungkin goyah hari-hari ini, keadaannya mulai payah, tenaganya mulai habis. Tapi dengar baik, ketika engkau diurapi, ketika engkau hatinya melekat kepadanya, maka dia akan menjadi benteng kehidupan kita. Haleluya. Sahabat Skylight dimanapun Anda berada, itu adalah merupakan 3 ungkapan Daud dari Mazmur pasal 27 ayat yang pertama yang sudah kita bahas bersama malam hari ini. Kiranya firman Allah yang pergi, dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Allah. Dengar baik kebenaran firman Allah. Yesaya 55 memberitahukan kepada kita bahwa firman Allah yang pergi, dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Tahukah saudara, ketika kehendak Tuhan di mana saya dan saudara menjadi kepala bukan ekor hari-hari ini. Kehendak Tuhan di mana saya dan saudara menang. Kehendak Tuhan di mana saya dan saudara mengalami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tetapi maaf, firman Allah ingin memberitahukan ada hal-hal di mana Anda akan mengalami Tuhan menjadi terang, Tuhan menjadi keselamatan,
dan Tuhan menjadi benteng hidupmu. Ketika saya dan saudara benar dalam pandangan Allah. Bukan hanya benar menurut teman, bukan hanya benar menurut sahabat, tetapi firman Allah katakan benar menurut Allah. Saya akan baca Yesaya pasal 55. Demikianlah firmanku, ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk memberkati hidupmu. Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk membukakan jalan bagimu. Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk membuka langit dan tercurahnya berkat dalam hidupmu. Tuhan begitu banyak cara untuk memberkati lumbung-lumbungmu, mengisi lumbung-lumbung hidupmu. Tapi mari posisikan hidup saya dan saudara benar di hadapan Tuhan. Dan lain-lain sebagainya yang saya jelaskan tadi. Nah, konteks keadaan hari-hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kalau saya dan saudara melekat kepada Tuhan, percaya bahwa hal yang gak mungkin menjadi mungkin. Saya akan tutup dengan satu cerita merujuk kepada khotbah saya minggu lalu, bahwa Daud mengalahkan Goliat dalam Alkitab mencatat tidak menggunakan alat perang. Dia tidak menggunakan baju sirah, dia tidak menggunakan pedang, bahkan dia tidak menggunakan ketangkasan sebagai seorang prajurit. Dalam keadaan di atas kertas, Daud kalah banyak. Dalam keadaan di atas kertas, dia nggak mungkin menang. Dalam keadaan di atas kertas, dia nggak mungkin diperhadapkan dengan keajaiban. Tapi dengar baik, firman Allah mencatat sampai sekarang ini bahwa Goliat yang raksasa itu dia hancur, kalah dengan Daud yang tidak punya pengalaman perang. Keadaan boleh buruk, masalah boleh datang menimpa hidupmu. Tapi dengar baik, Tuhan mampu membalikkan keadaan yang menjadi saya dan saudara menang. Dia mampu menjadi terang pengusir kegelapan hidupmu. Dia mampu menjadi keselamatan di mana saya dan saudara dilepaskan dari bahaya. Dan yang ketiga, dia mampu menjadi tembok pertahanan bagi kita. Bahkan tenaga ekstra ketika engkau sementara sulit hari-hari ini karena keadaan yang kau hadapi. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, biarlah kiranya firman Tuhan boleh datang bagi saudara. Yang lemah boleh dikuatkan, sakit boleh disembuhkan. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berdusta dengan janjinya. Dan kalau dia mengatakan A, pasti A. Dia katakan saya dan saudara diberkati, pasti diberkati. Kalau saya dan saudara menjadi target berkat Allah, engkau yang biasa-biasa akan menjadi luar biasa. Tapi posisikan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Posisikan hidupmu diurapi oleh Tuhan. Posisikan hidupmu melekat kepada Tuhan. Niscaya firman Allah yang dikatakan dalam Mazmur pasal 127 terjadi, terrealisasi, berdampak bagi saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan akhiri acara Blessing in the Spirit di malam hari ini. Dimanapun Anda berada, apapun keadaanmu, percaya bahwa Tuhan mampu menolong, menopang, dan memberkati hidupmu. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin, amin.